Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Kiwi Jawab pada malam ini. Pada malam ini kita akan bersama-sama belajar mengenai worship. What is a worship? Pertama-tama saya ingin mengatakan kepada Anda, kalau kita berbicara mengenai worship, itu kita berbicara mengenai sesuatu yang kontroversial ya. Sesuatu yang kontroversial sekali, sesuatu yang menjadi bahan perdebatan. Dan kalau kita berbicara mengenai worship, worship adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kehidupan gereja. Dan seperti yang pertama-tama saya ingin mengatakan kepada Anda, kalau kita berbicara mengenai worship, itu kita berbicara mengenai sesuatu yang kontroversial ya. Sesuatu yang kontroversial sekali, sesuatu yang menjadi bahan perdebatan. Dan kalau kita berbicara mengenai worship, worship adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kehidupan gereja. Dan seperti yang saya katakan tadi, karena itu menjadi suatu bagian yang penting di dalam kehidupan gereja, worship menjadi isu yang kontroversial. Sehingga beberapa waktu yang lalu ada istilah worship wars atau perang worship yang cukup populer di dalam konteks peribadatan gereja-gereja di Barat, di Eropa dan di Amerika Serikat khususnya. Istilah worship wars atau perang worship ini kerap difahami sebagai perang preferensi atau perang ada orang yang suka dengan musik-musik gereja tradisional semacam hymn, kemudian dipertentangkan dengan mereka-mereka yang menyukai musik-musik rohani kontemporer. Jadi ada pertentangan yang cukup tajam di antara para fans dari musik-musik rohani tradisional seperti hymns dan melawan musik-musik rohani kontemporer. Dan worship wars itu juga kerap menimbulkan perpecahan di dalam gereja ya. Jadi akibat dari worship wars itu perbedaan pandangan atau perbedaan preferensi di antara mereka-mereka yang menyukai model-model ibadah tradisional versus model-model ibadah kontemporer, itu akibatnya terjadi perpecahan di dalam gereja. Jadi ada beberapa gereja yang sangat-sangat kolot sehingga akhirnya kemudian menyebabkan ya gerejanya pecah. Kemudian ada juga gereja-gereja yang mencoba mengakomodasi ya model ibadah-ibadah tradisional dan model-model ibadah kontemporer, khususnya di gereja-gereja Protestan dengan munculnya musik rohani kontemporer yang justru menjadi musik yang disukai atau menjadi preferensi daripada kaum muda. Jadi mereka pada akhirnya kemudian mengambil sikap untuk membuat dua ibadah. Saya pernah melayani di sebuah gereja Protestan. Pada jam pertama itu hanya untuk orang-orang yang mungkin sudah berusia ya katakanlah 30 atau 40 tahun ke atas itu. Dan liturgi yang digunakan, liturgi yang dipakai adalah liturgi lama, liturgi asli mereka. Di mana di dalamnya lagu-lagu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu yang terdapat di textbook lah. Kalau di gereja-gereja semacam GKI itu ada yang namanya Kidung Jemaat, ya model-model seperti itulah. Nah, kemudian ibadah yang kedua adalah ibadah yang kontemporer itu. Nah, di sini kebanyakan orang-orang yang hadir adalah mereka-mereka yang berusia muda, di mana ada band, ada drum, ada alat musik lengkap, ya seperti yang ada di gereja kita lah, dan di gereja-gereja Pentakosta karismatik modern. Nah, di situ kita melihat ada gereja yang mencoba mengakomodasi di antara dua hal yang bertentangan ini, namun ada juga gereja-gereja yang tidak sanggup untuk mengakomodasinya, tetap bertahan dengan apa yang ada, sehingga pada akhirnya ya kemungkinannya ada dua, gereja pecah, atau yang kedua ya kemudian sebagian daripada jemaat yang meninggalkan gereja tersebut. Nah, itu yang kita sebut dengan pada worship war ya.
Ya, nah, kalau kita betul-betul pahami dengan baik, sebenarnya isu kontroversial itu kerap kali dipicu dengan persepsi yang keliru. Persepsi yang keliru seperti apa? Nah, ya persepsi yang keliru mengenai worship ya. Nah, beberapa alasan yang menyebabkan worship itu kontroversial, bahkan divisive, ya. Divisive itu maksudnya punya kuasa untuk memecah belah, adalah karena kita punya persepsi yang keliru mengenai worship. Dari antara beberapa persepsi yang keliru mengenai worship, ada dua yang patut saya soroti di sini. Yang pertama adalah worship itu identik dengan menyanyi. Pemahaman semacam ini amat umum dijumpai di kalangan jemaat awam, ya. Bahkan di antara mereka yang menyebut dirinya worship leaders. Jadi worship itu identik dengan nyanyi, identik dengan musik, ya. Nah, pemahaman semacam ini tentu keliru. Worship itu lebih sekedar dari menyanyi. Menyanyi adalah salah satu bentuk atau ada salah satu bagian atau salah satu elemen daripada worship. Namun worship itu tidak identik atau tidak sama dengan menyanyi. Menyanyi itu adalah bagian dari worship itu sendiri. Berkhotbah, memberi persembahan, ikut perjamuan kudus, juga harus difahami sebagai worship juga oleh jemaat. Jadi sekali lagi, ini persepsi yang keliru. Jadi worship itu identik dengan menyanyi. Padahal enggak. Menyanyi itu hanyalah bagian dari worship. Menyanyi dan musik yang mengiringnya itu adalah bagian daripada worship. Ada bagian-bagian yang lain daripada worship. Nah, yaitu contohnya adalah yang memberi, ikut perjamuan kudus, berkhotbah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian persepsi yang kedua adalah worship itu sesuatu yang kita lakukan pada saat tertentu saja. Nah, ini juga persepsi yang keliru. Worship itu sesuatu yang kita lakukan pada saat tertentu saja. Nah, persepsi umum lainnya mengenai worship yang kerap dijumpai di kalangan jemaat adalah bahwa mereka memahami worship sebagai suatu event gathering atau event di mana jemaat berkumpul bersama-sama yang umumnya dilakukan pada hari Minggu dan juga pada hari-hari tertentu yang lainnya, seperti contohnya kita akan segera memasuki perayaan Jumat Agung. Jadi worship tidak dilakukan di hari Minggu. Kita lakukan event itu pada hari Jumat, kurang lebih 8 hari lagi. Nah, dan ketika event tersebut dilaksanakan, pada hari itu orang-orang menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga memberikan persembahan. Jadi ini juga persepsi yang keliru. Nah, dari sudut pandang Alkitab, persepsi semacam ini kurang akurat, bukan berarti sepenuhnya salah, nggak sepenuhnya salah, tapi kurang akurat ya. Worship di dalam Alkitab, sebagaimana nanti kita lihat, itu jauh lebih luas daripada sekedar aktivitas gathering, event gathering ya, yang terjadi pada hari Minggu atau pada hari-hari khusus di dalam kalender gerejawi. Jadi worship itu lebih luas daripada sekedar event gathering pada hari Minggu dan hari-hari khusus yang dilakukan sesuai dengan kalender gerejawi. Ya. Oke. Nah, sebelum kita memahami lebih jauh lagi mengenai worship, kita harus memahami istilah-istilah kunci. Kalau kita berbicara mengenai worship. Nah, di sini saya perkenalkan Anda dengan dua kata di dalam bahasa asli Alkitab. Kata yang pertama adalah histahawa, kata yang kedua adalah proskuneo. Jadi dua kata ini kerap kali digunakan di dalam Alkitab untuk menggambarkan worship atau ibadah. Histahawa itu kata di dalam bahasa Ibrani, proskuneo itu kata di dalam bahasa Yunani. Artinya adalah bersujud atau membungkukkan diri. Bersujud atau membungkukkan diri itu bicara mengenai gestur. Itu berbicara mengenai bahasa tubuh. Sujud, membungkukkan diri. Biasanya di masa yang lalu, postur istahawa atau proskuneo ini dilakukan oleh seseorang ketika mereka berhadapan dengan, katakanlah, seseorang yang sangat mereka hormati. Dalam konteks kerajaan bisa jadi raja, dalam konteks keagamaan bisa jadi Tuhan atau dewa atau ilah. Histahawa atau proskuneo. Jadi ketika seseorang itu histahawa atau proskuneo, bersujud membungkukkan diri, gestur semacam ini mengungkapkan penyerahan dan ketundukan, hormat di hadapan Allah yang hidup. Jadi ketika seseorang ini bersujud,
arti daripada kata sujud ini, bahasa tubuh yang tidak disampaikan melalui sujud tersebut adalah tunduk, berserah di hadapan Allah yang hidup. Kadang itu adalah tindakan spontan yang dimotivasi oleh kekaguman dan ucapan syukur terhadap pewahyuan dan karya-karya ilahi. Kalau sudah lihat di dalam Perjanjian Lama, kita lihat ada tokoh-tokoh Alkitab, sujud, syukur. Mereka sujud, syukur karena apa? Syukur karena mereka melihat karya-karya ilahi yang hebat, karena mereka melihat pewahyuan ilahi yang luar biasa. Jadi sujud mereka itu suatu tindakan spontan yang didorong oleh rasa syukur, kadang-kadang didorong oleh rasa kagum juga kadang-kadang. Jadi sekali lagi ini adalah istilah yang dipakai di dalam bahasa asli Alkitab untuk menggambarkan worship, istahwa atau proskuneo. Selain itu, ada kata lain yang digunakan di dalam Alkitab untuk worship. Kata yang pertama juga dalam bahasa Ibrani, avad. Kata yang kedua adalah latrio, itu di dalam bahasa Yunani, yang kerap diterjemahkan melayani. Jadi avad dalam bahasa Ibrani dan latrio itu kerap kali diterjemahkan di dalam Alkitab berbahasa Indonesia kita dengan kata melayani. Jadi avad dan latrio keduanya mengandung arti melayani. Avad, jadi kalau saudara belajar bahasa Ibrani, avad itu bentuknya bahasa Ibrani itu tanpa vokal ya. Avad, abd. Dari situ Anda mengenal abd, abdi, abdi, mengabdi. Nah, itu jadi avad itu dekat sekali. Jadi kalau mereka yang biasa ngerti pembaca di dalam bahasa Ibrani bisa menemukan adanya ya kesamaan di dalam bahasa Indonesia ya. Avad dan latio itu keduanya mengandung arti melayani sebagai hamba. Dalam konteks keagamaan, dalam konteks ibadah keagamaan, itu berarti melayani Tuhan. Jadi kata ibadah itu dalam bahasa aslinya bisa berarti sujud, menyembah, bisa berarti mengabdi, melayani Tuhan. Nah, jadi ini sekali. Kalau kita lihat bagaimana penulis Alkitab mengungkapkan worship itu dengan bahasa histahawa proskuneo, dalam bahasa avad, latrio. Nah, kemudian saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah definisi yang dibuat oleh seorang pakar worship dari Amerika yang namanya Gary Parrott. Gary Parrott mendefinisikan worship is bowing all that we are before all that God is. Ya. Jadi worship itu bowing all that we are. Jadi ibadah itu, bowing itu artinya sujud. Jadi kita sujud menyembah dengan semua keberadaan kita. Dengan semua keberadaan kita, jadi sujud di dalam segala sesuatu. Kadang-kadang bisa jadi seorang itu fisiknya sujud, itu fisiknya sujud, tetapi pikirannya tidak sujud, pikirannya tidak tunduk, hatinya tidak tunduk di hadapan Allah. Tapi menurut Gary Parrott, worship is bowing all that we are before all that God is. Jadi worship atau ibadah itu artinya adalah kita dalam tanda kutip sujud di dalam segala keberadaan kita yang ada di hadapan Tuhan dengan segala keberadaannya. Tuhan dengan segala keberadaannya yang agung, yang mulia, yang kudus, yang mengagumkan. Nah, disitulah kemudian kita sujud dengan segala keberadaan kita. Dengan segala keberadaan kita, kita sujud menyembah di hadapan Allah dengan segala keberadaannya yang agung, suci, kudus, mengagumkan. Nah, itu definisi yang dibuat oleh Gary Parrott. Nah, tadi kita melihat istilah-istilah di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Nah, istilah yang dipakai di dalam bahasa Inggris, dari kata worship itu sendiri berasal dari kata worship. Nah, kata ini mengandung arti memberikan penghargaan kepada sesuatu atau seseorang. Word itu artinya penghargaan atau penghormatan. Makanya kadang-kadang kita kerap kali ngomong, word itu worth it. Worth it itu maksudnya ya itu sesuatu yang layak
dilakukan, sesuatu yang berharga untuk dilakukan. Jadi kata worship itu berasal dari kata worship. Jadi kata ini mengandung arti memberikan penghargaan, memberikan penghormatan. Nah, penghormatan ini bisa pada sesuatu atau bisa pada seseorang. Jadi secara etimologis, jadi apa yang kita lakukan dalam worship adalah memberikan penghormatan kepada Allah dan melukiskan hal-hal yang membuat dirinya layak dihormati ketika kita sujud di hadapannya. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang bahasa Inggris, apa yang kita lakukan di dalam worship adalah memberikan penghormatan kepada Allah dan melukiskan hal-hal yang membuat dirinya layak dihormati ketika kita sujud di hadapannya. Ya. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat hal-hal yang cukup penting, yaitu prinsip-prinsip Alkitabiah mengenai worship. Ini yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Berarti yang pertama, worship itu selalu mencakup pewahyuan dan tanggapan. Jadi worship itu selalu mencakup pewahyuan dan tanggapan. Worship itu diinisiasi. Maksudnya diinisiasi itu apa? Diawali. Worship itu dimulai atau diawali oleh Allah yang dengan penuh kasih karunia menyatakan dirinya kepada kita. Jadi worship itu bukan kita yang mulai, tapi Allah yang mulai worship itu. Worship itu diinisiasi, dimulai oleh Allah yang dengan penuh kasih karunia menyatakan dirinya kepada kita, dan sebagai gantinya kita meresponinya dengan tanggapan yang penuh dengan kesetiaan. Jadi ada Allah yang menyatakan dirinya dengan penuh kasih karunia, dan kemudian kita meresponinya dengan tanggapan yang penuh kesetiaan. Coba kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Yang menjadi syahadat dari orang-orang Israel. Jadi kalau orang Islam punya syahadat, orang-orang Israel juga punya syahadat. Syahadat mereka terdapat dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Nah, ini lihat. Ini ada statement yang menggambarkan penyataan atau pewahyuan Allah. Pewahyuan tentang jati diri Allah. Allah itu esa. Nah, kemudian ada ajakan untuk meresponi pewahyuan dari Allah itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ada pewahyuan. Pewahyuannya apa? Tuhan itu Allah kita. Pewahyuannya itu apa? Tuhan yang menjadi Allah kita itu adalah Tuhan yang esa. Nah, karena dia adalah Allah kita dan sekaligus esa. Nah, itu loh responmu. Nah, orang-orang Israel kuno didorong untuk melakukan respon kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, sekali lagi, seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini ada kata Shema Yisrael. Shema Yisrael. Syahadat Yahudi didahului dengan pewahyuan atau revelasi, diikuti dengan perintah untuk memberikan tanggapan. Yakni kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, dan kita melihat di sini bagaimana kita menafsirkan hal ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani ada 3 kata yang dipakai di sana. Dengan segenap hatimu itu digunakan kata leb. Dengan segenap jiwamu itu digunakan kata nefes. Dan dengan segenap kekuatanmu itu digunakan kata meot. Jadi kasihilah dia dengan segenap hatimu, dengan leb hatimu, dengan segenap jiwamu nefes, dengan segenap kekuatanmu meot. Jadi kalau boleh saya menafsirkan bagian ini, apa sih yang dimaksud dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu? Ya kasihilah dengan segenap hatimu, dan bukan hanya dengan segenap hatimu, tapi juga dengan segenap keberadaanmu. Bukan hanya dengan hati saja, tapi juga dengan segenap keberadaanmu, karena nefes itu juga bisa berbicara mengenai being, berbicara mengenai keberadaan kita. Nah, dan bukan hanya bicara mengenai keberadaan kita dan hati kita, nah,
orang-orang Israel juga dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan me'ot, dengan segenap kekuatan. Kekuatan ini berbicara mengenai resources, berbicara mengenai sumber-sumber yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Entah itu sumber-sumber yang menyatu dengan diri kita, katakanlah yang terkait dengan skills, yang terkait dengan keterampilan-keterampilan, kemampuan berpikir kita, kemampuan motorik kita, itu kita berbicara mengenai me'ot, resources. Resources juga berbicara mengenai, katakanlah, katakanlah, gampangannya our financial resources. Jadi sumber-sumber keuangan kita, ya sumber-sumber yang lain yang Tuhan berikan, semacam waktu juga merupakan salah satu dari resources kita. Energi itu juga berbicara mengenai resources kita. Ya. Jadi kalau kemudian boleh saya tarik sedikit lagi dalam kaitannya dengan worship, kalau kita berbicara mengenai kasihan Tuhan dengan segenap hatimu atau dengan segenap pikiranmu, jadi di sini kita berbicara mengenai worship dari batin kita, worship yang mengalir dari batin kita atau our inner being kita. Jadi worship yang benar itu mengalir dari hati, mengalir dari our inner being. Nah, kemudian diwujudkan, katakanlah di dalam tadi nefes. Nefes itu berbicara mengenai keberadaan, berbicara mengenai person, pribadi orang itu sendiri. Jadi worship, kasihlah Tuhan Allahmu dengan jiwamu, itu berbicara mengenai ya beribadalah dengan segenap kepribadianmu. Di sini kita berbicara mengenai ibadah yang menyangkut, ya di dalamnya juga ada gestur atau bahasa tubuh kita, liturgi kita. Nah, jadi itu worship dalam kerangka yang lebih luas, bukan hanya sesuatu yang mengalir dari batin kita, tapi sesuatu yang kita wujudkan, katakanlah di dalam ibadah liturgis kita, ibadah pada hari-hari tertentu kita. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai yang ketiga, me'ot itu, worship with all one resources. Ini berbicara mengenai kehidupan di dalam ruang lingkup yang jauh lebih luas lagi. Nah, jadi kalau kita lihat lingkarannya meluas ya, dari hati, kemudian pribadi, dari pribadi kemudian ke resources. Nah, itu kita akan melihat dari dispositional worship, dari ibadah yang tadi menyangkut batin saja, kemudian meluas ke ibadah yang juga berbicara mengenai hal-hal yang lahir, di mana di dalamnya ada bahasa tubuh, ada liturgi. Nah, kemudian yang terakhir, yang lingkaran yang paling luas, itu adalah kehidupan itu sendiri adalah sebuah ibadah. Nah, kita melihat hal yang lain, Ulangan 10 ayat 12-13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan padamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Nah, jadi Ulangan 10 ayat 12 dan 13 juga merupakan sebuah ajakan sebagai respon terhadap pewahyuan Allah. Jadi sekali lagi, di dalam Alkitab itu rumusnya selalu ada pewahyuan dari Allah. Siapa Allah itu? Jati diri Allah yang bagaimana yang ditampilkan. Nah, kemudian ada ajakan. Dari dalam Ulangan pasal 10 ayat 12-13 kita melihat aspek yang menarik di sini. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Nah, ini adalah respon. Nah, takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan padamu hari ini supaya baik keadaanmu.
Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, di dalam Ulangan 10 ayat 12 ayat 13 ini ada 5 aspek yang diminta Yahweh dalam hidupmu. 5 aspek yang diminta oleh Yahweh, 5 aspek yang diminta oleh Tuhan Allah di dalam hidupmu. Kalau boleh saya gunakan jari, itu tadi, Ulangan 10 ayat 15 sampai ayat 12 dan 13 itu berbicara mengenai ibu jari, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu gentar dalam kekagumannya ketika kita berhadapan dengan sifat dan karya-karya Allah. Jadi ibu jari itu berbicara mengenai, terlihat ini, fearing Yahweh, your God. Kemudian kita lihat dari menurut jalan-jalannya, hidup sesuai dengan karakter Allah. Jari tengah itu mengasihi Allah, jari manis mengingatkan akan perkawinan. Jadi kalau kita ingat jari manis, kita ingat ada cincin di sana. Dan cincin itu berbicara mengenai perjanjian atau covenant. Kalau di dalam hubungan antar manusia itu covenant di antara suami dan istri. Dalam hubungan keagamaan itu ada covenant, perjanjian yang kita buat dengan Allah. Nah, jari kelingking itu taat pada perintah-perintah Allah. Jadi kalau kita melihat, jadi 5 jari ini bisa digunakan untuk menggambarkan respon dari orang Israel kuno terhadap pewahyuan Allah. Jadi mereka diharapkan untuk beribadah dengan cara seperti ini. Takut akan Tuhan, hidup menurut jalan-jalannya, mengasihi Allah, punya komitmen untuk hidup di dalam kesetiaan perjanjiannya, dan taat pada perintah-perintah. Nah, sekarang kita lihat di dalam perjanjian baru. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara perlihat di sini, Roma 12 ayat 1 adalah respon. Respon terhadap apa? Respon terhadap pewahyuan Allah yang dijelaskan dengan panjang lebar oleh Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 11. Jadi kalau saudara lihat, bagian-bagian ibadah di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu selalu diawali dengan pewahyuan, dan baru kemudian ditanggapi dengan respon. Itulah ibadah. Contoh yang terakhir, Yesaya 6 ayat 1-8. Nah, itu bagian yang cukup terkenal. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung tubannya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Nah, perikop ini biasanya dibaca sebagai cerita mengenai panggilan dan pengutusan dari Nabi Yesaya. Nah, namun perikop ini atau ayat yang baru saja kita baca ini bisa dibaca sebagai penggambaran, revelasi atau penyataan Allah. Jadi Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kudus, yang kemudian dilanjutkan dengan respon Yesaya. Ya. Jadi sekali lagi, respon Yesaya adalah terkutuklah aku. Nah, revelasi mengenai karya Allah kemudian ditunjukkan dalam tindakan simbolis, yaitu serafim
Itu makhluk-makhluk ilahi itu melahirkan mulut Yesaya. Dan kemudian kita melihat respon Yesaya dengan kerendahan hati menerima anugerah Allah. Dan kemudian ada revelasi mengenai kehendak Allah. Siapa yang mau kutus? Ada respon Yesaya, utuslah aku. Jadi selalu ada revelasi. Di dalam Yesaya pasal 6 ini kita melihat adanya revelasi mengenai jati diri Allah, revelasi mengenai karya Allah yang penuh kemurahan, revelasi mengenai kehendak Allah. Jadi ada 3 bentuk revelasi, dan 3 bentuk revelasi itu ditanggapi oleh Yesaya. Nah, sekarang kita melihat, itulah sebenarnya saudara-saudara kalian, pola daripada worship. Worship yang sejati itu diawali oleh Allah dan umat memberi respon. Jadi kita jarang sekali melihat seorang melompat ke atas mimbar sesudah menerima wahyu Allah sembari berkata, ini aku, utuslah aku. Tapi kita melihat hal tersebut di dalam diri Yesaya. Yesaya menerima pewahyuan Allah, menerima pewahyuan mengenai jati diri Allah, menerima pewahyuan mengenai kemurahan Allah, menerima pewahyuan mengenai kehendak Allah, dan kemudian dia dengan penuh semangat mengatakan, ini aku, utuslah aku. Dan kemudian kita bisa bertanya-tanya, kenapa ya kok bisa demikian? Kenapa ya kok bisa demikian? Kenapa Yesaya dulu itu bisa begitu tanggap ya? Begitu kita cepat memberikan respon terhadap Tuhan. Nah, sementara kita jemaat di abad ke-21 ini kadang-kadang terlalu lemot ya. Ya jawabnya mungkin karena kita belum benar-benar menghayati betapa besarnya kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin karena kita belum benar-benar menghayati betapa kudusnya Allah itu dan begitu najisnya kita. Betapa mulianya Allah itu dan betapa hinanya kita. Nah, jadi penghayatan itu yang kurang. Nah, karena kita gagal menghayati betapa besarnya kemurahan Allah atas hidup kita, nah, sehingga betapa kudusnya Allah itu dalam karakternya, karena kita gagal menghayatinya, kita tidak bisa kemudian menghayati betapa berdosanya kita. Dan ketika kita gagal menghayati betapa berdosanya kita, karena kita kurang memahami betapa kudusnya Allah kita, nah, jadi penghayatan yang kurang terhadap pewahyuan Allah, entah itu pewahyuan yang terkait dengan karakter Allah yang maha kudus, entah itu pewahyuan yang terkait dengan karya-karya Allah yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih sayang. Jadi ketika kita mengalami defisit di dalam pemahaman, revelasi atau wahyu Allah, itu kurang jelas dipaparkan, maka yang terjadi adalah defisit di dalam tanggapan. Ya, jadi ini tugas besar daripada worship team dan worship leader. Jadi worship team dan worship leader itu harus mampu untuk membawa jemaat, untuk melihat jelas jati diri Allah. Itu seperti apa sih? Dan juga mengajak jemaat supaya mereka juga dapat melihat dengan jelas karya Allah yang penuh kemurahan itu seperti apa sih? Dan juga kehendak Allah itu seperti apa sih? Nah, jemaat harus ditolong supaya mereka sampai pada taraf penghayatan yang cukup dalam sehingga mereka bisa membuat sebuah respon yang kita harapkan seperti yang kita jumpai di dalam diri Yesaya. Nah, jadi sekali lagi ini prinsip yang pertama yang perlu untuk kita lihat bersama-sama pada hari ini. Jadi worship itu terkait dengan ini tadi. Worship selalu mencakup pewahyuan dan tanggapan. Jadi selalu dimulai oleh Allah dan kita menanggapi. Kita menanggapi revelasi mengenai jati diri Allah. Kita menanggapi mengenai revelasi mengenai karya-karya Allah, dan kita menanggapi revelasi mengenai kehendak Allah.
Prinsip yang kedua, worship adalah sesuatu yang kita lakukan secara individual maupun bersama-sama. Sesuatu tindakan habitual dan suatu tindakan yang intensional. Ya. Worship itu dapat berupa tindakan individual ataupun komunal. Kita dapat melakukan worship sebagai pribadi, misalkan doa dan ibadah pribadi kita ketika kita sendirian dengan Allah, lah kita melakukan worship, private worship, ibadah secara pribadi, doa saat teduh pribadi. Nah, itu adalah worship yang kita lakukan sebagai pribadi. Kita juga dapat melakukan worship sebagai sebuah komunitas, komunal, misalkan ibadah-ibadah komisi, ibadah hari Minggu. Ya. Dan kita pun dapat berbicara worship sebagai sesuatu yang habitual dan intensional. Habitual maksudnya sesuatu yang kita lakukan sebagai habit dan berlangsung berkelanjutan di dalam kehidupan kita. Itu worship di dalam pengertian secara habitual, sesuatu yang kita lakukan sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah lifestyle, gaya hidup yang berlangsung berkelanjutan di dalam kehidupan kita. Itu worship di dalam pengertian habitual. Nah, kemudian ada worship di dalam pengertian intensional, adalah sesuatu yang kita lakukan di dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, ruang dan waktu tertentu, misalkan kalau di dalam tradisi Kristen kita beribadah pada hari Minggu, dalam tradisi Yahudi beribadah pada hari Sabtu atau hari Sabat. Intensional. Nah, kemudian aspek yang perlu untuk kita pahami adalah kemunafikan itu akan muncul ketika ada keterputusan radikal di antara keduanya. Di antara ibadah yang intensional dan ibadah yang habitual ini kadang-kadang terjadi keterputusan, nggak nyambung. Dan kalau itu terjadi, maka yang kita saksikan adalah kemunafikan. Contoh orang Farisi. Itu kusuk di dalam ibadah intensional. Namun gaya hidupnya nggak benar. Gaya hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah. Yaitu di antara yang intensional dan yang habitual itu nggak sejajar. Ada keterputusan. Dan kalau itu terjadi, yang terjadi adalah kemunafikan. Kata-kata yang biasa kita gunakan adalah pada hari Minggu seperti malaikat, dari Senin sampai Sabtu seperti setan. Nah disitulah kalau ini terjadi, di sini telah terjadi keterputusan di antara ibadah yang intensional dan ibadah yang sifatnya habitual. Nah, prinsip yang ketiga, habitual life worship itu lebih penting ketimbang intentional worship. Gitu. Jadi kita lihat contohnya di dalam Amos 5 ayat 21-24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu pun tidak aku dengar. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, di sini kita melihat salah satu nabi di dalam sejarah Israel kuno, Nabi Amos berbicara kepada orang-orang di Israel Utara. Bisa lihat ya, di dalam sejarah suci, Israel terbelah menjadi Israel Selatan, Israel dan Israel Utara pada masa Raja Rehabiam. Dan di sini Amos berbicara kepada orang-orang di utara. Kasus yang terjadi ya tadi, ada keterputusan radikal di antara ibadah yang habitual dan intensional. Jadi orang-orang Israel beribadah dengan kusuk, orang-orang Israel beribadah dengan wah, semarak, namun ibadah habitual mereka atau gaya hidup mereka sehari-hari itu tidak mencerminkan apa yang harus mereka lakukan sebagaimana tercermin di dalam ibadah intensional mereka. Ya, contohnya Amos mengecam para penindas, orang-orang miskin, janda, mereka-mereka yang menyelewengkan keadilan. Nah, itulah sebabnya kalau sudah lihat di dalam ayat 24 dikatakan keadilan, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini adalah sebuah kritik
kritik terhadap penyembah-penyembah di Israel Utara yang luar biasa di dalam perayaan, luar biasa di dalam ibadah, namun di dalam kehidupan sehari-hari, habitual, gaya hidup mereka amburadul. Di sini kita melihat terjadi keterputusan di antara ibadah yang habitual dan ibadah yang intensional. Dan ayat yang 23 ini sangat relevan sekali bagi kita yang menjalankan ibadah kontemporer. Jauhkanlah daripada keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu pun tidak mau aku dengar. Jadi apapun kita punya musik yang hebat, gitu loh. Betapapun gereja kita punya ibadah yang luar biasa, katakanlah sudah layak dijadikan live worship yang direkam itu. Tapi kalau tidak disertai, katakanlah, dengan gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka itu sia-sia. Apa yang dikatakan oleh Amos, Amos 5 ayat 23 itu bisa terwujud kembali. Ya, di mana ibadah kita yang semarak, ibadah kita yang hebat dari sudut pandang manusia ternyata tidak berarti di hadapan Allah. Karena apa? Ya karena gaya hidup kita itu tidak berkenan kepada Allah. Ada keterputusan di antara ibadah habitual dan ibadah intensional. Nah, jadi kalau saya menggunakan persamaan matematika untuk menggambarkan persyaratan yang diinginkan oleh Tuhan di dalam sebuah ibadah, ya persyaratannya ya sangat-sangat simpel sekali. Love God plus love neighbor. Jadi maksudnya kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, jadi diharapkan ini bisa terwujud di dalam kehidupan para penyembah yang ada di El Roi. Ya, juga kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam pelayanan praise and worship. Diharapkan mereka mengasihi Tuhan, namun juga mengasihi sesama. Dan kalau itu terwujud, maka ibadah tersebut akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang berkenan kepada Allah. Allah ingin agar kita semua menjadi worship sejati di dalam waktu keseluruhan hidup kita, 24 jam sehari, 7 hari dalam satu minggu. Menyembah Dia itu diwujudkan dalam relasi horizontal yang diwarnai kasih, kebenaran, dan keadilan, serta dalam relasi vertikal yang diwarnai dengan kerendahan hati, penghormatan, dan kasih. Ini loh ibadah yang ideal itu seperti ini. Secara horizontal benar. Hubungan kita dengan sesama itu diwarnai kasih, diwarnai dengan kebenaran, diwarnai dengan keadilan. Kalau kita katakanlah menyembah Allah secara horizontal, namun katakanlah di dalam kehidupan sehari-hari kita membuat susah sesama kita. Katakanlah dengan memberi hutang kepada dia, dan kemudian kita tarik riba, bunga yang membuat mereka susah. Di situ tidak ada lagi prinsip kebenaran dan keadilan. Maka kita gagal di hadapan Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadanya di dalam worship kita. Jadi ingat, pada waktu kita masuk di dalam hadirat Allah, hati ini perlu dikoreksi. Apakah dalam hubunganku secara horizontal ada kasih, kebenaran, dan adil? Kalau belum, yang minta tolong sama Tuhan supaya kita bisa mewujudkan itu di dalam kehidupan kita. Dan kemudian sesudah relasi horizontal ini benar, relasi vertikalnya juga diwarnai dengan kerendahan hati, penghormatan, dan kasih. Nah, jadi seorang pernah mengatakan intentional action of worship adalah cerminan dari kehidupan batin kita yang sesungguhnya. Jadi apa-apa yang terjadi pada hari Minggu atau hari-hari tertentu di dalam ibadah kita itu adalah seharusnya menjadi cermin dari kehidupan batin kita yang sesungguhnya.
Jadi kemunafikan muncul ketika kita hanya bentuk ibadah, namun kehilangan esensi dari ibadah. Jadi kita diharapkan di dalam beribadah ini jangan sampai kehilangan esensi daripada ibadah. Apa sih esensi daripada ibadah? Jadi ya tadi secara horizontal. Adakah kasih, kebenaran, dan keadilan. Secara vertikal, adakah ini kerendahan hati, penghormatan, dan kasih. Kalau tidak ada, ya ibadah kita itu hanya ada bentuknya, tetapi tidak ada esensinya. Ada musiknya, ada lagunya, ada khotbahnya, ada altar call-nya, tetapi kalau tidak didasari dengan itu semua, yang muncul adalah kemunafikan. Ibadah tanpa esensi. Nah, ini prinsip yang keempat. Individual worship memperkuat congregational worship, begitu pula sebaliknya. Karena kita telah menyembah Allah secara individual, maka gathering dari para penyembah Allah akan diperkaya. Jadi penting sekali. Jadi jangan hanya berpikir Anda menyembah Allah pada hari Minggu saja. Diharapkan kita menyembah Allah dengan seluruh keberadaan kehidupan kita. Kita menyembah Allah secara khusus dalam waktu teduh kita, dalam doa-doa kita. Jadi, ketika kita memiliki kehidupan ibadah pribadi yang baik, maka gathering, persekutuan, ibadah secara bersama-sama itu akan diperkaya. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa kenapa ya ibadah-ibadah bersama kita kadang-kadang kok kurang greget gitu. Kelihatannya kok kurang meyakinkan itu. Ya mungkin karena kita sendiri nggak siap memasuki ibadah itu. Kita sendiri tidak mempersiapkan diri memasuki ibadah itu dalam pengertian apa? Kita tidak memiliki private worship yang baik. Kita tidak memiliki ibadah-ibadah pribadi yang baik. Sehingga pada akhirnya ketika kita kumpul sama-sama, ya, tidak ada sesuatu yang kemudian membuat ibadah tersebut menjadi ibadah yang dalam tanda kutip kaya dengan pengalaman-pengalaman rohani. Jadi sekali lagi ini premisnya adalah individual worship memperkuat congregational worship. Jadi kalau di Elroy itu kita punya katakanlah orang-orang yang punya private worship, ibadah pribadi yang baik, maka ibadah bersamanya itu akan menjadi ibadah yang sangat-sangat menakjubkan. Biarlah di masa pandemi ini, di mana kita sebenarnya punya banyak waktu untuk melakukan perbaikan terhadap private worship, ibadah pribadi kita, ketika kita kembali ke gereja nanti dalam masa normal, maka ibadah-ibadah kita biarlah menjadi ibadah-ibadah yang kaya, ibadah-ibadah yang penuh dengan greget itu. Karena kita punya private worship yang baik. Dan kemudian karena kita telah menyembah Allah secara bersama-sama sebagai tubuh Kristus, maka kita akan jadi penyembah-penyembah individual yang lebih baik. Demikian juga sebaliknya. Sebaliknya ketika kita menikmati ibadah bersama-sama yang kaya dengan pengalaman-pengalaman rohani, maka ketika kita kembali di dalam ruang-ruang privat kita, di dalam ruang-ruang pribadi kita, kita akan mendapatkan hal-hal yang dapat membuat ibadah-ibadah rohani kita itu menjadi lebih baik. Jadi ada timbal balik. Jadi ada timbal balik. Jadi ibadah privat memperkaya ibadah bersama juga akan memperkaya dan memperdalam ibadah privat. Dan yang kelima, yang terakhir, worship mengharuskan partisipasi. Ya bukan hanya sekedar tontonan untuk dilihat. Nah itu. Worship bukan sebuah pertunjukan yang ditonton oleh pribadi-pribadi yang minim dengan presentasi. Perhatikan dalam 1 Korintus pasal 11 dan 14. Bagian yang mengulas ibadah bersama, Paulus mengulang frase seperti ini. When you come together. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ketika Anda berkumpul bersama, kata itu selalu diikuti dengan berbagai macam perintah untuk berpartisipasi. Kalau tidak percaya, silakan baca.
I am going to watch worship. Saya mau melihat ibadah. Itu adalah kalimat yang sama sekali tidak alkitabiah. Karena ibadah yang alkitabiah bukanlah ibadah yang menonton, tapi ibadah yang partisipatif, yang berpartisipasi. Dalam Perjanjian Lama, worship adalah tindakan partisipatori. Worshipper membawa persembahan kepada Allah dalam bentuk korban persembahan dan persepuluhan. Dalam kitab Mazmur ada gambaran ibadah yang partisipatori, di mana di sana ada nyanyian, ada leader, ada jemaat yang memberi tanggapan. Jadi semuanya terlibat aktif di dalam ibadah. Dan disinilah saya punya masalah dengan apa yang disebut dengan theology of amplification. Pandangan bahwa beberapa orang yang punya talenta, suaranya harus ditonjolkan sedemikian rupa, sehingga menindih, mengatasi suara jemaat secara keseluruhan. Nah, ini loh. Nah, hal semacam ini memang nanti akan membuat ibadah itu kelihatan lebih bagus ya. Namun punya potensi memperkecil derajat partisipasi daripada jemaat. Nah, itu. Jadi Anda harus ingat esensi hal yang sangat-sangat prinsipil di dalam ibadah adalah semuanya harus terlibat. Kalau kita mengikuti theology of amplification itu hanya orang-orang tertentu saja yang boleh nyanyi, yang lain tidak boleh nyanyi. Ya, itu. Ya nanti akhirnya yang lain jadi penonton. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus 14 ayat 26, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Ini Rasul Paulus berbicara, bila seseorang berkumpul untuk beribadah, konteksnya adalah ibadah. Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tapi semuanya harus dipergunakan untuk membangun. Jadi bagi Paulus, worship itu harus partisipatori. Semuanya ambil bagian. Setiap orang membawa sesuatu, setiap orang menyumbangkan sesuatu. Bagi Paulus, ketika worship, kita tidak boleh hanya sekedar menonton, menjadi pengamat. Ya, kita harus memberi suara, kita harus memuji, dan membesarkan Tuhan dengan antusias walaupun suara kita jelek. Karena worship adalah active. Jadi worship adalah kata kerja aktif. Worship itu menyembah, bersujud, memuji dengan suara, memberi persembahan, bahkan dengan sengaja menerima karunia dan kemurahan hati Tuhan. Bukan dipaksa-paksa atau dimanipulasi sedemikian rupa agar bisa menerima. Nah, jadi sekali lagi, worship adalah tindakan partisipatori. Nah, di dalam jemaat, kalau sudah lihat orang-orang African American istilahnya, orang-orang Negro ya, sudah nonton film-film di mana di sana ada ibadah orang-orang Negro. Wah, orang-orang Negro itu kalau beribadah kan sangat antusias. Orang-orang Negro kalau beribadah itu sangat-sangat partisipatoris. Kita lihat ketika pendeta berkhotbah mereka dengan semangat sekali mengatakan amin, amin, amin. Jadi kita melihat bahwa kata-kata amin juga digunakan di dalam Alkitab. Kata-kata amin digunakan di dalam Alkitab. Kata amin adalah kata yang dimaksudkan untuk meneguhkan, untuk mengiyakan. Kata amin sendiri kan artinya ya mengiyakan, sesuatu yang mengiyakan. Jadi mari kita sebagai jemaat biasa untuk menjadi partisipan, bukan hanya sekedar menjadi penonton. Jadi kalau kita ibadah minggu bersama-sama, ayo kita belajar untuk menjadi partisipan. Dan catatan juga bagi worship leader, catatan juga bagi mereka-mereka yang
memimpin pujian dan sebagainya, carilah lagu-lagu di mana setiap orang, atau kalaupun bukan setiap orang, mayoritas dari jemaat-jemaat itu bisa nyanyi gitu. Jadi kadang-kadang jadi masalah dari worship leader adalah mereka terlalu banyak menggunakan lagu-lagu baru sehingga hanya mereka saja yang nyanyi, jemaatnya hanya diem aja, hanya cuap-cuap tapi nggak keluar suara. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi karena worship adalah active verb, cara-cara kita memilih pujian pun diharapkan menjadi pujian yang bisa dinyanyikan secara bersama-sama. Karena tujuannya itu. Sekali lagi, worship bukanlah sebuah tuntunan. Worship adalah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Kalau kita mengajak jemaat nyanyi sesuatu yang tidak mereka kenal sebelumnya, ya, yang kita lihat pada dasarnya adalah sebuah tontonan. Ya, dan ada banyak hal sebenarnya mengenai worship, karena waktu saya batasi dulu sampai